sebenarnya kalau terkaitannya dengan IKN dan pendidikan, ya, yang pertama kalau IKN itu, Uniba itu sejak awal, ya, menjadi bagian dari kampus di Indonesia yang paling terdepan mensponsori atau mendukung keberadaan IKN. Kalau secara pribadi, ya, secara pribadi, kalau bicara IKN ini, kami itu di tahun 2010, ya, di hadapan Pak JK, jadi ini ada videonya, ini tidak sekedar klaim, itu di saat itu juga lagi ramai diskusi di Jakarta, termasuk dengan Andri Nopcaniago dan Anies Baswedan di kampusnya Anies Baswedan itu bahas pemindahan IKN. Kalau dulu kami membahas supaya IKN pindah ke tengah Indonesia. Waktu itu saya masih mengusulkan Makassar sebagai ibu kota. Nah, itu nanti kalau diminta videonya saya bisa berikan. Kemudian karena IKN ini kan mulai marak lagi dibicarakan pada zamannya Pak Jokowi. Kan di Jakarta lagi hujan deras, banjir, kemudian ada gempa. Itu kalau saya tidak salah berita di sekitar awal Agustus. Saat itu saya masih dekan K3, dekan teknik. Dekan teknik, nah, yang kebetulan ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur dan Kalimantan. Kemudian berteman dengan Ketua Umum PII yang di belakang hari Pak Danis Sumadilaga adalah Dirjen Cipta Karya waktu itu, kemudian adalah sekarang deputi, ya, deputi OIKN. Nah, waktu itu salah seorang yang ditanya dari kampus saya, ya kan, pertanyaan pertama yang saya ingat di awal Agustus itu ada anunya, ada clipping persnya semua. Dia bilang, apakah penajam pasir utara itu layak untuk bangunan-bangunan yang ada di sana. Jadi di koran itu saya jawab, ya layak, laut saja bisa. Terus yang kedua, kalau di Balikpapan bisa, Samarinda bisa, sudah pasti di Penajam bisa. Karena kontur tanah dan jenis tanah hampir sama semua. Jadi saya menjamin termasuk yang pertama kali, kemudian hingga konsep-konsepnya itu sudah disampaikan. Kemudian pada bulan Agustus, jadi eh, bulan Agustus 2019 kami kebetulan waktu dekan teknik ada pertemuan di Bali. Di Bali itu saya sudah sampaikan terkait IKN, kemudian mengajak semua mendukung IKN dan pada saat itu Forum Dekan Teknik Indonesia mendukung Ibu Kota Nusantara. Kemudian lanjut 2019 kami ketemu Menteri Pertanian, ketemu Menteri Tenaga Kerja, yang ujung-ujungnya juga bicara terkait IKN dan mereka mendukung. Begitu juga di tahun 2020 kita lanjutkan hingga seminar-seminar nasional. Nah, kebetulan kalau misalnya bicara IKN, Uniba itu saya sebagai rektor adalah salah satu tim ahli tim transisi IKN di 2022. Jadi di 2022 kami bersama Pak Isran Nur, kemudian Prof. Mas Jaya, Rektor Unmul, itu menjadi tim transisi tim ahli IKN. Jadi kami merangkap sebagai rektor dan tim ahli. Sehingga hampir di semua kegiatan yang dilaksanakan IKN itu kami hadiri. Hampir pasti semuanya. Sehingga kami betul-betul tahu perjalanan IKN ini. Jadi kita tahu di 2022 itu kan diputuskan pindah IKN. Nah, Uniba sebagai salah satu kampus yang menjadi andalan itu menjadi tempat kunjungan banyak orang, baik akademisi maupun pejabat tinggi negara dan termasuk peneliti. Jadi uh, kalau misalnya ada yang datang di sini, ada yang dari BRIN, ada dari Queensland University, dan sebagai orang yang kebetulan saya aktif banyak di bidang sosial waktu itu, salah satu pertanyaan yang menonjol dari tamu-tamu kita ini ada satu misalnya, ini aspek sosial. Apakah dengan adanya IKN ini dia tidak inklusif dan akan menyebabkan orang-orang di IKN, penduduk asli, akan seperti di Betawi. Itu yang saya ingat betul dari BRIN dan Queensland University. Nah, terus saya jawab waktu itu, kalau IKN itu kan konsepnya inklusif, khususnya sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dikeluarkan. Nah, eh, yang kemudian beberapa kampus lain ada yang datang, ada yang bertanya juga,
oh ini akan, merusak lingkungan, ayo kita kaji. Biasa saya teman diskusinya Pak Menteri, Lingkungan Hidup waktu itu, yang kebetulan ada warga Kalimantan juga jadi wakil menteri, itu kami undang untuk diskusi. Ketika kita bicara ekonomi, ada Pak Erlangga di sini kita bahas IKN itu. Begitu juga dengan deputi-deputi lain. Kita bicara terkait aspek keamanan, Gubernur Lemhanas kita panggil ke sini. Kita cari apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan orang. Kita panggil yang paling jago diskusi waktu itu, Rocky Gerung. Rocky Gerung datang dengan dua wacana, ini akan merusak hutan dan merusak lingkungan. Nah dia Rocky Gerung sampai dua kali datang. Jadi mereka menuntut itu Uniba sebagai kampus yang mendukung IKN selalu memberi pencerahan. Dan khusus sama Pak Rocky Gerung waktu itu cuma ditanya saja, Pak Rocky Gerung sudah pernah ke IKN belum? Dia bilang, belum. Nah, kalau bilang kalau belum berarti Bapak tidak tahu sebenarnya jenis hutan yang ada di Kalimantan. Ya di Kaltim ini khususnya di Kalimantan khususnya di IKN itu kan kita tahu sendiri di sana ada perusahaan hutan tanaman industri, ada perusahaan yang memang mengelola hutannya. Jadi kalau mau berpikir hutan asli memang hampir dikatakan sudah tidak ada sehingga konsep forest city menjadikan hutan menjadi lebih banyak dari sebelumnya itulah konsep IKN dalam arti sesungguhnya. Tuh, hingga hari ini jadi saya juga punya pribadi saya hampir tiap minggu di IKN itu, sehingga saya masih ada video sampai hari ini, eee, jenis pohon apa yang ada, itu saya bisa hitung berapa pohonnya, masih ada foto dan videonya. Jadi saya termasuk saksi yang menyaksikan bahwa IKN ini pembangunannya luar biasa. Coba bayangkan di bulan Mei tahun 2023, itu masih tumpukan itu kantor presiden, istana presiden, ya kan, kantor Garuda khususnya saat ini. Di 2024 awal, khususnya misalnya pada saat kita upacara, sudah bagus. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kami hingga hari ini, hingga saat ini konsisten membangun IKN. Selain itu juga Uniba menjadi salah satu motor di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Jadi kami bersinergi dengan Universitas Brunei Darussalam, kemudian Universitas Malaysia Sarawak, kemudian Universitas Sabah, jadi hampir semua yang ada di Kalimantan Timur ini mendukung pembangunan IKN dan mendukung Kalimantan Timur sebagai lung of the world atau paru-paru dunia. Jadi kita menjaga hutan bahwa ini Kalimantan menjadi paru-paru dunia. Kami juga bersama kampus-kampus di Belanda, di Eropa membahas IKN bahwa IKN ini sangat layak. Bahkan untuk IKN kami membuat 2 buku dan hingga hari ini juga Uniba senantiasa berada di garda terdepan untuk mengawal dan mendukung IKN. Kebetulan saya saat ini adalah koordinator Kalimantan University Consortium, sekaligus kemarin juga kita ada pembahasan lagi terkait IKN. Kami dengan dari Brunei, dari Sabah, dari Sarawak sempat ke sana membahas yang namanya IKN sebagai Sustainable City, Forest City. IKN ini adalah langkah yang tepat dan benar bagi pemerintah.